Halo, nama saya Muhammad Dafa Ismail dari jurusan HI, akan menceritakan data-data yang saya ambil dari teman-teman saya, yaitu tentang ketertarikan mahasiswa HI dalam belajar bahasa asing. Saya sendiri pernah belajar bahasa asing, jadi latar belakang saya ingin mengambil data tentang ini yaitu karena saya ingin mengetahui apakah orang lain tertarik terhadap bahasa asing. Data-data yang saya terima ada 15 orang. Jadi mulai dari yang pertama, responden yang bisa berbicara lebih dari 2 bahasa. Dilihat dari sini, kebanyakan mengatakan ya, sebesar 8 orang dan 7 orang mengatakan tidak. Lalu, responden yang tertarik mempelajari bahasa asing. Ada 11 orang mengatakan tertarik untuk belajar, 73,3%. Ada 4 orang mengatakan mereka sedang belajar, 26,7%. Semua responden di sini tertarik atau sedang belajar bahasa asing. Tidak ada yang tidak mempelajari bahasa asing, yang tidak tertarik sama sekali. Lalu ada bahasa yang ingin atau sedang dipelajari oleh responden. Kita lihat bahasa Inggris yang paling banyak ada 11, 73,3%, bahasa Mandarin 4, bahasa Spanyol ada 3, bahasa Perancis ada 4, bahasa Rusia ada 3, bahasa Arab ada 6, bahasa Jepang ada 8, bahasa Korea ada 5, dan bahasa Jerman yang tidak tertarik untuk dipelajari oleh responden-responden. Ada bahasa daerah juga, yang terakhir ada 3 orang. Lalu bahasa apa yang kira-kira akan diambil oleh mahasiswa AI di saat semester 3 nanti? Jadi ada 6 orang mengatakan tertarik untuk belajar bahasa Jepang. Ada 4 orang mengatakan tertarik untuk belajar bahasa Mandarin. Ada 3 orang mengatakan tertarik untuk belajar bahasa Arab. Ada 2 orang mengatakan tertarik untuk belajar bahasa Prancis. Kemudian, hal apa yang paling penting saat mempelajari suatu bahasa menurut responden? Di sini ada listening, speaking, reading, dan writing. Kita lihat di sini ada 7 orang mengatakan speaking paling penting untuk dikuasai. Ada 4 orang paling penting untuk dikuasai, yaitu listening menurut mereka. Ada 3 orang mengatakan reading paling penting untuk dikuasai, dan ada 1 orang mengatakan writing paling penting untuk dikuasai. Kemudian ada gaya-gaya belajar responden. Ada 9 orang mengatakan mereka belajar dengan menggunakan gaya visual. Ada 5 orang mengatakan belajar dengan menggunakan gaya auditory, dan hanya 1 orang mengatakan mereka belajar dengan menggunakan gaya kinestetik. Lalu, menurut para responden, hal apa saja yang paling penting agar kita semangat dalam belajar bahasa asing? Yang pertama ada ketekunan, yang kedua ada nyaman saat belajar, yang ketiga memiliki lingkungan yang mendukung, yang keempat menggunakan media yang membuat pembelajaran menyenangkan, yang 5 yakin dapat menguasai bahasa yang dipelajari, yang keenam memiliki motivasi dan kemauan yang tinggi, yang ketujuh konsisten dan mencari tutor atau guru yang enak saat mengajar, 8 membuat goals yang ingin dicapai, 9 tidak putus asa saat di tengah jalan, yang ke-10 harus menguasai dasar-dasar dari suatu bahasa yang akan dipelajari. Kemudian, ini saran-saran dari saya sendiri. Jadi jika kita ingin mempelajari suatu bahasa, kita tidak boleh terkena sabotase. Misalnya ada teman kita yang mengatakan, oh, kita tidak perlu mempelajari bahasa ini karena bahasa ini tidak penting. Jangan ikuti kata-kata teman Anda. Kita tidak boleh terkena sabotase. Yang kedua, ada immersion. Jika Anda belajar suatu bahasa, usahakan Anda sehari-hari memakainya. Setidaknya Anda bisa menggunakan lagu ataupun video. Seperti misalnya Anda belajar bahasa Jepang, Anda menggunakan atau mendengarkan lagu berbahasa Jepang sambil mempelajari bahasa Jepang. Siapa tahu ketika Anda mempelajari bahasa Jepang sambil mendengarkan lagu Jepang tersebut, Anda mendapatkan beberapa kosakata. Yang ketiga, gaya belajar. Gaya belajar sendiri sangat penting. Kenapa? Jika gaya belajar tidak sesuai dengan kita akan cenderung malas. Misalnya, kita tidak suka belajar dengan berbicara dengan orang lain. Otomatis kita tidak memiliki motivasi. Jadi misalnya kita lebih cenderung ke menonton video.
Jadi kita setelah belajar, usahakan kita menonton video agar kita dapat mengetahui bagaimana orang-orang tersebut berbicara dalam bahasa asing tersebut dan mendapatkan beberapa kosakata. Demikian dari saya, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.